beradaptasi antara satu dengan yang lain dan juga harus bertransformasi dengan lingkungan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian masa selanjutnya yaitu masa Darwinian. Pada masa Darwinian ini para ahli itu berpendapat bahwa pada kehidupan di masa Darwinian ini menggunakan hukum rimba, seperti yang mana manusia itu pasti kan berevolusi. Nah, di sini mereka itu berpendapat bahwa setiap manusia itu pasti ada yang kuat dengan alam di sekitarnya. Jadi siapa yang bisa mengatasi atau bisa lolos dalam beradaptasi dengan lingkungannya atau wilayahnya, nah disitulah orang yang sudah terpilih. Jadi alam sendiri yang menyeleksi manusia yang bisa bertahan hidup seperti itu menggunakan hukum rimba. Kemudian masa berkembangnya teori genetika. Nah, di sini para ahli itu sudah merasa bahwa mempelajari genetika itu sudah penting. Jadi dengan mempelajari genetika ini bisa mempelajari evolusi manusia, bagaimana perubahan dan juga bagaimana perkembangan manusia. Kemudian selanjutnya masa Neo-Darwinian. Pada masa Neo-Darwinian ini sudah mulai berpendapat, para ahli itu berpendapat bahwa mempelajari genetika itu sangat penting. Dengan adanya kegiatan mempelajari genetika atau biologis itu sudah dapat membantu menjelaskan tentang unsur-unsur manusia atau unsur-unsur makhluk hidup. Kemudian selanjutnya masa yang terakhir evolusi modern. Nah, setelah evolusi modern di sini merupakan masa yang sudah mengurai kembali dan memperbaiki kembali teori-teori sebelumnya, sehingga pada masa evolusi modern di sini menerapkan bahwa genetika atau biologis dan lainnya itu saling berkaitan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dalam mempelajari perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya aneka ragam ras. Jadi di dunia ini banyak beraneka ragam ras. Seperti yang tadi itu pada masa Neo-Darwinian ini mengatakan bahwa dengan mempelajari genetika, ya genetika itu jadi manusia itu berawal dari satu gen. Jadi awalnya satu gen, kemudian berkembang biak melahirkan berbagai macam gen, sehingga disinilah terlahir beraneka ragam ras. Jadi ras di dunia itu ada 4, ada ras Australoid, ada ras Mongoloid, ada ras Negroid, dan juga ada ras Caucasoid. Jadi yang pertama itu ras Australoid. Ras Australoid ini berada di bagian dunia bagian selatan. Karakteristiknya itu kalau ras Australoid itu biasanya rambutnya keriting atau bergelombang dan berwarna hitam. Kemudian kulitnya hitam, lensa matanya coklat. Dan selanjutnya ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu berada di Asia, benua Asia dan sekitarnya. Karakteristiknya itu rambutnya hitam lurus, kemudian kulitnya putih kekuningan ataupun sawo matang. Seperti kalau di Indonesia ini rata-rata sawo matang ataupun putih langsat biasanya. Kemudian tubuhnya itu kecil sudah, kemudian hidungnya pesek tidak mancung seperti itu. Seperti saya ini kulitnya sawo matang, terus hidungnya tidak mancung. Kemudian ras Negroid. Kalau ras Negroid itu berada di benua Afrika dan sekitarnya. Ras Negroid ini karakteristiknya itu kulitnya hitam, rambutnya keriting dan kasar. Kemudian rongga hidung itu luas, jadi agak mancung. Terus rongga hidungnya itu luas. Kemudian bibirnya tebal dan giginya itu besar-besar.
Kemudian yang terakhir itu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid ini bagi manusia